Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dede Arif Rahmani, dosen jurusan Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha memaparkan mengenai mata kuliah dan perkuliahan yang saya ampu pada semester 3, yaitu mata kuliah akuntansi perbankan. Pemaparan ini saya sajikan untuk memenuhi pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, saya memohon izin untuk menjelaskan mata kuliah akuntansi perbankan. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berada pada semester 3 dengan sebelumnya telah memenuhi syarat telah lulus mata kuliah pengantar akuntansi pada semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib jurusan dengan bobot mata kuliah adalah 2 SKS. Unjuk kerja perkuliahan yang akan disajikan mencakup unsur delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment, penilaian hasil pembelajaran atau DIA. Tujuan perkuliahan yang ingin dicapai dari perkuliahan akuntansi perbankan berupa tercapainya profil lulusan jurusan yang diharapkan yaitu sebagai bank officer, financial officer, dan wirausahawan yang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi perbankan. Pengetahuan mengenai akuntansi perbankan ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam memberikan support system pada dunia kerja sesungguhnya. Untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan, mata kuliah ini tentunya didukung oleh 7 capaian pembelajaran, mata kuliah atau learning outcome, dan 9 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. Untuk learning outcome yang diharapkan diantaranya mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, kewirausahaan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mampu mengambil keputusan secara tepat, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta mampu menyusun dan menyajikan informasi berupa laporan keuangan. Sementara untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah akuntansi bank meliputi mahasiswa mampu dan menerapkan konsep dasar akuntansi keuangan dan proses akuntansi perbankan, mampu membedakan antara akuntansi clearing, manual, dan otomatis, mampu menganalisis instrumen akuntansi sumber dana, akuntansi penanaman dana bank, akuntansi jasa bank, akuntansi komitmen dan kontingensi, akuntansi pendapatan, dan biaya, serta mampu menyusun siklus akuntansi bank dan menganalisis laporan keuangan bank. Terdapat 14 pertemuan tatap muka dan 1 kali UTS serta 1 kali UAS dengan materi sebagai berikut. Pertama, introduction serta konsep dasar akuntansi keuangan dan proses akuntansi perbankan. Kemudian, perkembangan standar akuntansi keuangan perbankan. Yang ketiga, transaksi non-tunai atau clearing. Kemudian, yang keempatnya, transaksi keluar dan transfer masuk inkaso. Yang kelimanya, akuntansi sumber dana. Keenam, akuntansi sumber dana bank. Ketujuhnya, surat berharga bank diterbitkan. Yang kedelapannya, UTS. Kemudian, setelah UTS, pertemuan 9 membahas mengenai akuntansi penanaman dana bank. Kemudian, surat berharga dan penyertaan, perolehan aktiva tetap dan depresiasi, kemudian akuntansi jasa bank, kemudian akuntansi komitmen dan kontingensi, kemudian proses akuntansi bank, serta analisis laporan keuangan. Terakhir tutup dengan UAS. Untuk buku referensi yang digunakan dalam perkuliahan akuntansi perbankan ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa tidak diharuskan untuk membeli salah satu buku, namun dosen pengampu memberikan rekomendasi beberapa buku. Di antaranya buku akuntansi perbankan dari Bapak Taswan, kemudian buku akuntansi perbankan dari Lapoliwa, kemudian buku pedoman akuntansi perbankan Indonesia, serta standar akuntansi keuangan, serta beberapa fenomena-fenomena perbankan yang mutakhir yang dijadikan sebagai bahan case study dan diskusi. Untuk proses pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung di kelas dengan metode pembelajaran SIDIA, yaitu stimulasi, diskusi, interaksi, dan assessment. Stimulasi di sini dimaksudkan untuk merecall kembali memori prasyarat perkuliahan yang pernah dipelajari sebelumnya pada semester 1, yaitu stimulasi diawali dengan dilaksanakan dengan kuis
yang dibalut dalam permainan interaktif berbasis online berupa media pembelajaran digital bernama Kahoot. Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode diskusi interaktif yang digunakan untuk menghidupkan pembelajaran sehingga tercapainya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan metode student-centered learning dengan mengedepankan partisipasi mahasiswa yang lebih aktif dan dosen sebagai fasilitator. Mahasiswa diharapkan membaca terlebih dahulu sehingga mahasiswa memiliki bekal sebelum melaksanakan perkuliahan. Kemudian dalam proses assessment dilaksanakan pada akhir materi dengan menguji pengetahuan yang mereka dapatkan dalam bentuk permainan kuis kembali berbasis media pembelajaran digital Kahoot yang disesuaikan dengan sub CPMK yang ingin dicapai. Selanjutnya, untuk pengumpulan tugas serta penyampaian tugas digunakanlah media Google Classroom. Kemudian, pada pertemuan awal, saya bersama mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan berupa aturan kelas, kemudian komposisi penilaian yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Aturan ini perlu disampaikan agar mahasiswa dapat disiplin dalam perkuliahan dan pengumpulan tugas, sehingga dapat tercapai penilaian yang objektif, transparan dalam pengolahan nilai. Berikut komponen penilaian yang akan dilaksanakan, berupa absensi, keaktifan kelas, kuis, tugas proyek, UTS, UAS yang akan ditampilkan sebagai berikut. Kemudian di akhir pertemuan, mahasiswa diberikan case study berupa latihan soal, konsep dasar akuntansi berupa persamaan dasar akuntansi. Dari transaksi-transaksi ini, mahasiswa diajak untuk berlatih menganalisis transaksi secara sistematis. Demikian aspek DIA yang dapat saya sajikan. Untuk kerja pengajaran tatap muka di kelas dapat disajikan dalam video berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa mamalah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 23 ya Agustus 2022 kita dapat dipertemukan kembali dalam mata kuliah akuntansi bank ya, akuntansi bank. Nah, tentunya kalian Bapak asumsikan telah mendapatkan mata kuliah ini ya di semester 1 dulu. Benar kan sudah? Ya. Oke. Jadi diharapkan kalian nanti dalam perkuliahan ini lebih aktif lagi. Pada pertemuan kali ini, pertama ya, insya Allah Bapak akan menerangkan ya nanti aturan-aturan selama perkuliahan 14 pertemuan ke depan. Bagaimana? Ya, nanti kita lihat hari ini ya. Kita sama-sama berdoa dulu nih. Kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya kita bisa diberikan keberkahan dalam perkuliahan. Ya. Amin. Oke. Seorang nih ada yang bisa menyampaikan kira-kira membaca ini nih. Baca ini, silakan. Cung, yang bisa membacakan. Yang kencang, Neng. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Oke, terima kasih. Siapa namanya, Neng? Hana ya, Neng Hana. Nah, kenapa Bapak ingin menyampaikan hadis Hakim ini di awal ya? Tujuannya adalah untuk memotivasi kalian agar tetap lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Nah, dari hari ke hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Biar tidak jadi orang yang merugi ya. Motivasi buat kalian. Oke, tetap semangat ya. Nah, ini nama saya Pak Dede, bagi yang belum kenal ya. Pasti kan dulu semester 1-nya tidak sama Bapak. Ini saya nih, Pak Dede Arif Rahmani. Nah, saya asalnya dari Ciamis ya. Sekolahnya dulu di mana Pak? Saya sekolahnya dulu di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Bapak udah menikah ya. Nah, mata kuliah yang Bapak ampu nih ada matematika, perpajakan, aspek hukum, teknologi administrasi bank, dan akuntansi bank syariah. Nah, insya Allah di mata kuliah ini kita akan bertemu ya, baik di semester 5 ataupun 3. Ya. Nah, ini peraturan yang ada di kelas Bapak. Ini adalah harus toleransi keterlambatannya 10 menit. Bagi yang telat, silakan tutup pintu dari luar. Oke? Kemudian pakaiannya rapi, sopan, tidak diperkenankan kaos, hindari aktivitas selain perkuliahan, HP dimatikan semuanya.
menyimak perkuliahan dengan baik, tugas dikumpulkan tepat waktu ya dalam Google Classroom. Kita punya Google Classroom nantinya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, seperti itu. Baik, nah ini tujuan buat kalian mempelajari akuntansi bank di sini ya. Harus tahu nih, buat apa sih Pak saya belajar akuntansi bank? Ya. Nah, ini tujuannya nih. Mahasiswa ini nanti di akhir dapat mencatat atau pencatatan atau membuat pelaporan akuntansi bank. Ya. Nantinya yang akan digunakan ini informasinya. Buat siapa? Buat nanti para pengguna informasi laporan keuangan. Diharapkan kalian walaupun bukan seorang akunting nantinya ya, tahu nih cara pembuatan laporan keuangan. Nah, nanti akan digunakan nih informasinya untuk para pemegang informasi keuangan. Namanya stakeholder ya. Manfaatnya nih buat kalian nanti nih akan meningkatkan pengetahuan ya dan keterampilan. Tentu ya keterampilan kalian akan meningkat ketika berlatih mengerjakan jurnal, logika kalian terasah, analisis kalian akan terasah ya. Nah, motorik kalian akan terasah seperti itu. Nanti akan bisa melatih daya ingat ya, melatih daya ingat dan daya nalar. Daya ingat kalian, jurnalnya kemana Pak nih? Kira-kira masuknya ke debit atau kredit gitu kan? Daya nalar kalian dilatih seperti itu ya. Guna menghadapi tantangan perubahan. Tentu ya, nanti kedepannya sumber daya manusia itu tantangannya lebih besar. Perubahan yang semakin cepat, yang update ya, teknologinya semakin canggih. Kalian harus bisa menggunakan teknologi ya. Jangan sampai kudet. Tahu kudet? Kurang update ya. Jangan sampai nanti lulusan Unsil ini menjadi orang-orang yang terbelakang. Tidak boleh ya, harus jadi orang yang terdepan ya. Khususnya dalam dunia perbankannya ya. Jadi leader buat semuanya. Baik. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan hari ini tentang pengenalan peraturan, konsep dasar akuntansi dan proses akuntansi bank. Ini akan kita bahas ya hari ini. Kemudian perkembangan standar akuntansi keuangan, transaksi non tunai, clearing, transfer keluar, akuntansi sumber dana, akuntansi dana bank, akuntansi surat berharga ya, kemudian UTS nanti. Setelah itu ya, pertemuan 8-nya akuntansi penanaman dana ya, surat berharga, perolehan aktiva tetap, akuntansi jasa, akuntansi komitmen, proses akuntansi dan analisis laporan keuangan. Terakhirnya UAS ya. Nah, ini buku-bukunya yang kalian boleh gunakan ya. Silakan nanti ini akan Bapak share buat kalian cari sumber literasinya. Boleh mana saja. Bapak tidak akan mewajibkan satu buku. Buku manapun baik ya. Nah, ini untuk komponen penilaiannya, absensinya 10%, tugas 15%, UTS 35, UAS 40% ya. Silakan manfaatkan untuk komposisi penilaian. Siapa yang ingin dapat A, berarti semuanya diharapkan terpenuhi ya. Toleransi absensi biasanya Bapak 3 kali pertemuan ya. Lebih dari itu tidak boleh ikut ujian ya, seperti itu. Tugas harus masuk semuanya. Diharapkan seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini tujuan khusus untuk mata kuliah pertemuan pertama ini kita diharapkan bisa mengerti pengertian akuntansi. Bapak pertemuan kali ini ingin merecall kembali memori kalian tentang akuntansi. Ya, pasti udah pada lupa ya, karena tidak dipakai lupa tuh. Hari ini tujuannya ingin merecall kembali memori kalian tentang pengertian akuntansi. Ya, kemudian konsep dasar akuntansi kita nanti akan diulang kembali konsep dasarnya ya, persamaan dasar akuntansi seperti apa. Dibuka kembali memorinya ya. Kemudian memahami proses akuntansi. Diharapkan ini keburu ya hari ini menyelesaikan proses akuntansi ya, semuanya tuntas untuk hari ini. Tujuannya pertemuan kali ini adalah satu, ingin merecall kembali Bapak ya, memori kalian. Siap? Ya, kita coba ya merecall. Dengan bermain game dulu. 2, 1, go. Quiz. Masih ada yang salah ya, lumayan 14 orang, betul ya. Aman. Bapak pengen tahu nih, kemampuan kalian di awal seperti apa nih? Kita review dengan quiz ini. Sabar, sabar. Cuma seorang, kapan? Kawan, coba lagi. Cepat ya. Soalnya cepat ya. Ayo, cepat. Mayoritas betul, udah bagus ya. Berarti kalian udah masih paham, masih ingat. Ya.
Oke, memimpin sementara siapa oke di sini nih? Nggak kelihatan ya? Oke, nggak apa-apa. Lima besar Kechan. Dua lagi pertanyaannya. Oke, mayoritas betul juga, bagus ya. Semangat, semangat, semangat. MDH, apa ya benar itu? Ini kalau salah keterlaluan, kalau salah keterlaluan. Ini saatnya menikung di sini nih. Kalau balapan tuh saatnya menikung di sini. Good. Ada yang salah. Ini siapa yang salah ini? Aduh. Keterlaluan. Oke, nice. Last question. Come on, siapa yang juara? Masih ada yang salah. Good ya. Juaranya siapa? Kita lihat. Oke, average odds who I am. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini baru pretest ya. Nanti ada post testnya terakhir. Siapa yang jadi juaranya di post test? Kasih. Ya. Coba lagi ya. Sekarang kita masuk ke materi. Bapak pengen merecall memori kalian tentang akuntansi ya. Barusan Bapak nilai semuanya di average-nya rata-ratanya 70. Pengetahuannya masih ada ya. Nah, sekarang kita recall kembali memori tentang akuntansi. Apa itu akuntansi? Angkat tangan. Oke, silakan. Sebuah proses mencatat, mengklarifikasi, mengistilahkan transaksi untuk dijadikan sebuah laporan. Mengistisharkan. Oke, betul ya. Kita lihat di sini. Barusan namanya siapa? Faiz. Bagus ya. Nah, di sini akuntansi adalah proses mencatat. Mencatat itu dalam kegiatan apa dalam proses akuntansi? Masih ingat? Neng? Mencatat di dalam proses? Belum ke laporan keuangan. Identifikasi transaksi dicatatnya di mana? Belum buku besar. Jurnal umum. Ya, ingat kembali ya. Identifikasi transaksi adanya di jurnal, dicatatnya di dalam jurnal umum ya. Kemudian ada mengklasifikasikan atau menggolongkan. Dalam proses akuntansi dalam kegiatan apa? Buku besar. Oke, jangan salah. Kan ini digolongkan ya. Kas, hutang semuanya. Hutang semuanya. Oke, harus ingat kembali. Next, mengikhtisarkan prosesnya ini dalam kegiatan apa? Neraca saldo ya. Kemudian setelah semuanya dibuatlah nantinya worksheet sehingga diciptakannya laporan keuangan. Laporan keuangannya akan dihasilkan informasi keuangan. Informasi keuangannya digunakan untuk para pemakai informasi keuangan. Siapa itu namanya? Stakeholders. Di istilah akuntansinya disebutnya stakeholders. Ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, diingat kembali ya, jangan sampai lupa. Nah, dari kegiatan tersebut atau dari definisi tersebut kita dapat mengambil dua definisi ya, dari kegiatannya dan kegunaannya. Ya. Apa aja? Nah ini tadi ya prosesnya itu yang tadi identifikasi, pengukuran penggolongan, pengikhtisaran, ini kegiatannya ya. Kegunaannya tadi sebagai menghasil informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ya. Ini intinya. Ya. Paham ya? Jangan sampai lupa lagi ya. Bikin definisi itu ingat kembali prosesnya, tahap-tahapannya, sehingga kalian bisa membuat definisi. Ya. Ketika kalian paham definisi, kegiatannya nanti enak ngerjainnya, paham. Nah, ini kalau akuntansi perbankan sendiri, ini ya, sistem akuntansi yang dipergunakan dalam praktek perbankan. Gak jauh berbeda dengan akuntansi secara umumnya. Tapi di sini ada spesialnya ya, karena banyak nantinya transaksi-transaksi dengan teknik-teknik akuntansi umumnya diadopsi ke dalam perbankan. Ya, seperti itu. Perbedaannya dari teknik-tekniknya saja ya nanti. Nah ini, tadi kan disebut stakeholder. Siapa aja stakeholdernya? Ada pihak apa aja? Intern dan eksternal. Intern apa aja? Masih ingat? Pemilik. Apa lagi? Manager. Terus?
Nah, ada ya di depan ya. Oke, kalau pemilik, fungsinya untuk apa kira-kira? Acungkan tangan. Acungkan tangan, ayo. Berani? Nggak apa-apa, salah juga. Pemilik untuk apa, Neng? Ayo, siapa yang berani? Evaluasi Faiz lagi ya namanya. Mengevaluasi? perusahaan. Mengevaluasi perusahaan. Betul ya kebijakannya. Ya, pemilik. Nah, nantinya ini pemilik bisa menggunakan kebijakannya. Mau untuk melebarkan perusahaannya atau tidak gitu kan. Manajer. Untuk apa kira-kira? Mengetahui laporan keuangan, ya. Laporan keuangannya untuk apa nih? Sama evaluasi, menyusun strategi nantinya ya. Strateginya mau nahan laba ya, untuk perluasan atau apa gitu kan bisa digunakan. Karyawan, untuk apa karyawan? Meminta kenaikan gaji, betul ya. Informasi keuangan untuk menaikkan gaji. Paling apal gaji ya. Jadi kalian nanti kalau udah kerja harus melek ya, melek laporan keuangannya. Perusahaan ini nih udah mulai bonafit nih gitu kan, udah mulai bagus, bisa nanti kalian mengajukan ya kenaikan. Kemudian pelanggan untuk apa kira-kira? Ya, mau tahu perkembangan bisnisnya ya, bisa. Ya. Kemudian kreditor apa kreditor? Pinjaman dana, betul ya. Fungsinya untuk apa kreditor? Menentukan keputusan ya, apakah akan menginvestasikan atau meminjamkan uangnya atau tidak gitu kan. Pemerintah, ini gampang. Pajak, ya good, nice answer. Oke ya, ini dari kegiatan atau pemanfaatan informasi keuangan oleh para stakeholder. Nah, kita merecall sekarang tentang persamaan dasar akuntansi. Masih ingat persamaan dasar akuntansi? Ya, masih ya. Nah, Bapak jelaskan dulu nih. Ini awalnya nih, perusahaan berdiri ya, pasti memiliki harta ya, harta. Kemudian ketika perusahaannya pengen diluaskan, dia meminjam uang. Sehingga akan muncul namanya kewajiban. Ya. Dari perusahaan ini pasti ada pemiliknya ya. Dinamakan dengan ekuitas. Dari kegiatan ini ya, muncullah yang namanya persamaan dasar akuntansi. Ya, ini persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan hutang ditambah modal di sini ya. Udah pada tahu ya. Alhamdulillah masih ingat. Nah, harta ini apa nih? Harta adalah kekayaan yang dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud di sini ya, yang akan dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, disebut harta. Ya. Kalau hutang di sini adalah hak para kreditur. Ya. Nih, hak para kreditur hutang harus dikembalikan nih oleh pemilik. Ya. Kemudian modal ini adalah hak para pemilik ya. Dari kekayaan perusahaan. Ya, ini pengertiannya. Oleh karena itu nanti di dalam persamaan dasar akuntansi ini mengandung sistem keseimbangan ya, dengan akan mempengaruhinya debit dan kredit. Ya. Debit artinya sebelah, masih ingat? Kiri. Kredit kanan. Nah, masih ingat? Alhamdulillah ya. Nah ini aset sama dengan liabilities, equities pemilik. Nah, fungsinya sebagai sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau liabilities atau hutang, hak kreditor yang tadi disampaikan ya. Kalau ekuitas adalah hak pemilik perusahaan. Nah ini ya, kalau diturunkan seperti ini. Tadi kan ada aktiva, pasiva, harta sama dengan hutang modal diturunkan. Aset, liabilities, ekuitas. Inggrisnya aset, liabilities, equity. Ya. Semuanya sama. Silakan kalian gunakan. Kalau di dalam laporan keuangannya ada dua, ada yang bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Ya, kanan kirinya seperti itu. Inggris, Indonesia. Itu berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, yang tadi Bapak jelaskan, ketika perusahaan telah mengalami operasional perusahaan, telah beraktivitas, tentunya dia akan mendapatkan pendapatan dan mengeluarkan biaya. Nah, hingga muncul nantinya persamaannya seperti ini. Harta, utang, modal, ditambah pendapatan dikurangi biaya. Kalau berdasarkan prinsip matematika di sini, biaya pindah ke sebelah kanan ya. Kalau di kalian kiri ya, Bapak kanan. Gitu. Ya. Sehingga persamaan seperti ini, akibat tambah biaya, liabilities tambah ekuitas pendapatan. Ini seperti ini. Saldo normalnya ya kita lihat dari persamaan ini kita bisa melihat saldo normalnya. Ya. Nah ini saldo normalnya lihat. Aktiva berarti di sebelah kiri kalian sini ya. Bertambah sebelah debit. Ini debit ya, ini kredit di sini.
dipisah oleh sama dengan. Aktiva berarti di sebelah debit saldo normalnya. Biaya juga di sebelah debit kalau bertambah ya. Liabilities kalau bertambah sebelah kredit di sini ya. Ekuitas di sebelah debit. Pendapatan sebelah kredit seperti itu. Ini dipisahkan oleh sama dengan di sini harusnya. Ya. Itu yang mendekatnya. Nah, cara lainnya yang lebih mudah ini kalau dirangkum seperti ini. Ini kalau ngapalinnya bingung ya. Nah, lebih mudahnya kita gunakan tangan. Ciumkan tangan. Nah, dengan cara ini insya Allah kalian mudah dalam memahami persamaan dasar akuntansi ya. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Nah, diangkat seperti ini. Nah, yang ke atas ini disebutnya saldo normalnya debit. Kalau yang ke bawah kredit ya. Jadi kelompok akun yang termasuk kelompok harta pasti dia bertambahnya di sebelah debit ke atas ya. Beban pun sama ke atas di debit. Kalau yang ke bawah itu kredit ya. Kelompoknya utang, kelompoknya modal, kelompoknya pendapatan. Berarti bertambahnya di sebelah kredit. Paham? Tinggal kalian menurunkan mana aja yang termasuk kelompok harta, mana aja yang termasuk kelompok kewajiban, mana aja yang termasuk kelompok modal. Paham sampai sini? Oke, nanti kita kuis lagi. Nah, kalau di bank sama ya. Di bank ini akun-akunnya ada harta bank, hutang bank, dan modal bank. Harta bank ada kegiatan pendapatan dana, penyetoran dana, penanaman dana, kemudian penanaman dana lainnya. Artinya di sini si bank bisa menginvestasikan atau menempatkan dananya di berbagai tempat ya. Asetnya tersebut ya, tidak hanya dalam perusahaannya. Kemudian hutang, ini dananya dari mana? Nah, dananya dalam bentuk masyarakat, dana pinjaman bank lainnya, non bank gitu kan masuknya ke dalam hutang. Hutang ini berarti harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Contohnya dana masyarakat di sini yang masuk ke bank, tabungan. Ya. Tabungan masuk ke bank, ya. Dicatat sebagai bank itu sebagai hutang. Karena itu harus dikembalikan kan kepada masyarakat beserta bunganya. Nah, seperti itu ya. Modalnya ada modal pemilik saham. Nah, di sini para pemiliknya. Ya. Kemudian ada laba ditahan di sini. Oke, kita main game lagi siap? Nah, Bapak pengen tahu sekarang nih. Sejauh mana kalian memahami persamaan dasar akuntansi? Siap? Masuk lagi gamenya. Kalau tadi tentang akuntansi secara umum, sekarang persamaan dasar akuntansi. Ya. Persamaan dasar akuntansi, Bapak recall kembali memorinya di bagian yang ini. Udah siap? Masuk ke Kahoot. Ya. Kita main games. Kalau yang ini juaranya langsung dapat hadiah dari Bapak. Siap? 3, 9, 4, 5. Your name-nya bebas ya kalian. Nickname-nya mau siapapun bebas. Nah, ini Bapak punya hadiah buat kalian ya. Ini hadiahnya silver. Jangan bilang merek, maaf ya. Hadiahnya coklat buat kalian ya. Coklatnya kemarin yang coklat, sekarang yang matcha. Tahu matcha? Nah, ini ya. Di depan hadiahnya. Oke, masuk. Semangat. Ya, pertemuan pertama harus semangat. Nah. 2, 1, go. Fokus. True or false? It's me, Sai. It's me. True or false? Terakhir. Oke, ya mayoritas betul ya jawabannya. Susul nih, tipis-tipis. Terakhir. Ayo, coklat. Woi, siapa juaranya kalian lihat ya? Juaranya ke depan. Juaranya It's Me, Emput dan Cipa ke depan. Ayo.
Emput, it's me Cipa. Ke depan, ayo, siapa? 67% jawabannya betul ya, bagus. Berarti kalian ketika diberikan pemahaman tentang materi baru, sudah bisa paham ya. Oke, juaranya ke depan barusan siapa aja? Ya. Ini mewakili kalian semua ya, juaranya ya. Yang mana juara 1 tadi? Oke, selamat ya. Hadiahnya maca diganti ya. Siapa yang kedua namanya? Putri Alvina. Yang ketiga? Cipa. Selamat semuanya ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik. Gamenya seru? Seru? Oke. Nah, ini tugas buat kalian nanti PR di rumah ya. Tugasnya kalian nanti disuruh buat persamaan dasar akuntansi ya. Soalnya silakan nanti Bapak akan share di grup, oke? Di Classroom, di Google Classroom akan di-share. Tolong kerjakan dengan baik. Boleh berkelompok ya. Sharing lagi, memorinya dibuka kembali. Kumpulkan tepat pada waktunya, oke? Nah, ini soalnya nanti Bapak ada 7 soal. Ya, ini jawabannya jangan dikasih tahu, oke ya? Seru semuanya seru? Tetap semangat? Oke.